Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safira Febriana Kaperwati dengan nomor NIM 200231100109 dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Ekonomi Pembangunan kelas B. Di sini saya akan menjelaskan tentang artikel yang sudah saya buat untuk memenuhi tugas akhir semester dari mata kuliah Sejarah Pemikiran Ekonomi dengan judul Pemikiran Ekonomi menurut pandangan Ibnu Khaldun dalam instrumen kebijakan fiskal perpajakan. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang biografi dari Ibnu Khaldun, yaitu seputar kelahiran dan keluarga Ibnu Khaldun. Nama lengkap Ibnu Khaldun adalah Abdul Ar-Rahman bin Muhammad bin Hasan bin Jabar bin Muhammad bin Ibrahim bin Abdul Ar-Rahman bin Khaldun. Dia dilahirkan di Tunisia, Afrika Utara pada tahun 732 Hijriah atau 1332 Masehi dari keluarga pendatang dari Andalusia, Spanyol Selatan yang pindah ke Tunisia pada pertengahan abad 7 Hijriah. Asal keluarga Ibnu Khaldun yang sesungguhnya dari Hadramaut, Yaman Selatan. Nama Ibnu Khaldun diambil dari nama kakeknya yang ke-9, Khalid bin Utsman. Kakeknya ini merupakan pendatang pertama dari keluarga di Andalusia sebagai anggota pasukan Arab penakluk wilayah bagian selatan Spanyol. Khalid kemudian lebih terkenal dengan panggilan Khaldun sesuai dengan kebiasaannya berlaku bagi penduduk Andalusia dan Afrika Barat laut waktu itu, yakni penambahan pada akhir nama dengan un sebagai pernyataan penghargaan kepada keluarga penyandangnya. Dengan demikian Khalid menjadi Khaldun. Keluarganya berasal dari Hadramaut dan silsilahnya disampaikan kepada seorang sahabat Nabi bernama Wail ibnu Hujr, salah seorang cucu Wail. Khalid bin Utsman memasuki daerah Andalusia bersama orang-orang Arab penakluk di awal abad ke-3 Hijriah atau 9 Masehi. Anak cucu Khalid membentuk satu keluarga yang besar dengan nama Bani Khaldun. Dari Bani inilah nama Ibnu Khaldun berasal. Bani Khaldun ini pertama kali berkembang di kota Carmona di Andalusia. Di kota inilah mereka bertempat tinggal sebelum hijrah ke kota Isibilia. Keluarga Ibnu Khaldun merupakan keluarga ilmuwan dan terhormat yang telah berhasil menghimpun antara jabatan ilmiah dan pemerintahan, suatu jabatan yang belum dijumpai dan mampu diraih orang pada masa itu. Sebelum menyeberang ke Afrika, keluarganya adalah para pemimpin politik di Moorish Spanyol selama beberapa abad. Dengan latar belakang keluarganya yang demikian, Ibnu Khaldun memperoleh dua orientasi yang kuat. Pertama, cinta belajar dan ilmu pengetahuan. Kedua, cinta jabatan dan pangkat. Kedua faktor tersebut sangat menentukan dalam perkembangan pemikirannya. Ayahnya bernama Abu Abdullah Muhammad. Ia berkecimpung dalam bidang politik, kemudian mengundurkan diri dari bidang politik serta menekuni ilmu pengetahuan dan kesufian. Ia ahli dalam bahasa Arab. Ia meninggal pada tahun 794 Hijriah atau 1384 Masehi akibat wabah pes yang melanda Afrika Utara dengan meninggalkan 5 orang anak ketika ayahnya meninggal. Ibnu Khaldun pada waktu itu masih berusia 18 tahun. Ibnu Khaldun adalah seorang filsuf sejarah yang berbakat dan cendekiawan terbesar pada zamannya. Salah seorang pemikir terkemuka yang pernah dilahirkan. Sebelum Ibnu Khaldun, sejarah hanya berkisar pada pencatatan sederhana dari kejadian-kejadian tanpa ada pembeda antara yang fakta dan hasil rekaan. Ibnu Khaldun hidup pada saat di mana dunia Islam mengalami pergumulan dalam berbagai bidang sebagai akibat adanya beberapa proses peralihan kekuasaan pemerintahan. Pembahasan yang kedua, saya akan membahas tentang pemikiran ekonomi dari Ibnu Khaldun. Di dalam mukadimah, Abdul Ar-Rahman bin Muhammad bin Khaldun Al-Hadrami dari Tunisia yang dikenal sebagai Ibnu Khaldun meletakkan dasar-dasar pada banyak bidang pengetahuan, khususnya ilmu pengetahuan tentang civilisation al-umran. Dalam sejarah pemikiran ekonomi sebagai Father of Economy, Bapak Ekonomi, sebuah gelar yang diberikan Adam Smith sekitar 70 tahun setelah Ibnu Khaldun meninggal. Konsep pemikiran Ibnu Khaldun tentang ekonomi adalah sebagai berikut.
1. Konsep uang. Ibnu Khaldun mengemukakan bahwa emas dan perak selain berfungsi sebagai uang juga digunakan sebagai medium pertukaran dan alat pengukuran nilai sesuatu. Allah Ta'ala menciptakan dua logam mulia, emas dan perak, sebagai akumulasi modal, pengumpulan atau penimbunan modal. Semua barang lain merupakan subjek bagi pergolakan pasar kecuali emas dan pasar. Keduanya merupakan dasar dari keuntungan, kekayaan, dan harta milik. Sejalan dengan pendapat Al-Ghazali mengenai uang, Ibnu Khaldun menjelaskan bahwa uang tidak perlu mengandung emas dan perak, tetapi emas dan perak menjadi standar nilai uang. Uang tidak mengandung emas dan perak merupakan jaminan pemerintah menetapkan nilainya. Karena itu, pemerintah tidak boleh mengubahnya. Pemerintah wajib menjaga nilai uang yang dicetak karena masyarakat menerimanya tidak lagi berdasar berupa kandungan emas dan perak di dalamnya. Oleh karena itu, Ibnu Khaldun selain menyarankan digunakannya uang standar emas atau perak, beliau juga menyarankan konstannya harga emas dan perak. Harga lain boleh berfluktuasi tetapi tidak untuk harga emas dan perak. 2. Mekanisme harga. Dalam penentuan harga di pasar atas sebuah produksi, faktor yang sangat berpengaruh adalah permintaan dan penawaran. Ibnu Khaldun menekankan bahwa kenaikan penawaran atau penurunan penawaran menyebabkan kenaikan harga. Demikian pula sebaiknya penurunan penawaran atau kenaikan permintaan akan menyebabkan penurunan harga. Faktor yang menetapkan penawaran menurut Ibnu Khaldun adalah permintaan, tingkat keuntungan relatif, tingkat usaha manusia, besarnya tenaga buruh termasuk ilmu pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki, ketenangan dan keamanan, dan kemampuan teknik serta perkembangan masyarakat secara keseluruhan. Jika harga turun dan menyebabkan kebangkrutan modal menjadi hilang, insentif untuk penawaran menurun dan mendorong munculnya resesi, sehingga pedagang dan pengrajin menderita. Pada sisi lain, faktor-faktor yang menentukan permintaan adalah pendapatan, jumlah penduduk, kebiasaan, dan adat istiadat masyarakat, serta pembangunan dan kemakmuran masyarakat secara umum. Yang ketiga adalah pembagian kerja. Menurut Ibnu Khaldun, seorang individu tidak akan dapat memenuhi seluruh kebutuhan ekonominya seorang diri, melainkan mereka harus bekerja sama dengan pembagian kerja dan spesialisasi. Dalam teori modern, pendapat ini mirip dengan teori comparative advantage. Konsep pembagian kerja Ibnu Khaldun ini berimplikasi pada peningkatan harga produksi. Dan sebagaimana teori division of labor-nya Adam Smith, pembagian kerja akan mendorong spesialisasi, di mana orang akan memilih mengerjakan yang terbaik sesuai dengan bakat dan kemampuannya masing-masing. Hal ini akan meningkatkan produktivitas tenaga kerja yang pada akhirnya akan meningkatkan hasil produksi secara total. Yang keempat adalah Labor Theory of Value, Economics of Labor. Menurut Ibnu Khaldun, tenaga kerja menjadi sumber yang sangat berharga. Tenaga kerja penting bagi semua akumulasi modal dan pendapatan. Sekalipun pendapatan dihasilkan dari sesuatu selain keahlian, nilai-nilai dari menghasilkan laba dan modal harus mencapai nilai tenaga kerja. Tanpa tenaga kerja, hal tersebut belum diperoleh. Ibnu Khaldun membagi pendapatan ke dalam dua kategori. Yang pertama, RIP atau Gross Earning dan Cash atau Earning a Living. RIP dapat ketika seseorang bekerja untuk dirinya sendiri dan menjual objek-objeknya ke orang lain. Di sini nilai harus meliputi ongkos bahan baku dan sumber alam. Cash didapat ketika seseorang bekerja untuk dirinya. RIP boleh yang mana saja, suatu laba atau suatu pendapatan kotor tergantung pada konteksnya. Dalam hal ini, RIP merupakan pendapatan kotor sebab biaya bahan baku dan sumber alam adalah tercakup dalam harga dari objek-objek tersebut. Yang kelima adalah makroekonomi dan pajak. Dalam makroekonomi, Ibnu Khaldun meletakkan dasar dari apa yang disebut Keynes dengan agregat effective demand, multiplier effect, dan equality of income and expenditure. Ketika ada lebih banyak total permintaan karena ada peningkatan populasi, maka akan ada lebih banyak produksi, laba, dan pajak. Ibnu Khaldun menjadi kontributor yang pertama dan utama untuk mengenakan teori pajak dalam sejarah. Ia menjadi filsuf yang menentukan pikiran beberapa penguasa sepanjang sejarah. Pemikiran ekonomi Ibnu Khaldun yang terakhir adalah perdagangan internasional.
Ibnu Khaldun juga mendukung bidang ekonomi internasional. Melalui pengamatannya dan pikiran analisisnya, ia niscaya menerangkan keuntungan perdagangan antar negara melalui perdagangan luar negeri. Menurut Ibnu Khaldun, kepuasan masyarakat, laba perdagangan, dan kekayaan negara semuanya meningkat. Pertimbangan untuk mengadakan foreign trade adalah 1. Lebih murah dibanding memproduksi secara internal. 2. Mutu yang lebih baik. Atau 3. Totally new product. Kendati kontribusi keseluruhan Ibnu Khaldun kepada bidang ekonomi sangat penting, Adam Smith lah yang diberi gelar Bapak Ekonomi. Ibnu Khaldun jauh lebih orisinil dibanding Adam Smith. Meskipun fakta bahwa yang terlebih dahulu juga telah mempengaruhi pemikiran dan teori-teorinya, seperti spesialis Plato, analisa uang Aristoteles, dan tahrir Ibnu al-Husayn tentang peran pemerintah. Meski demikian, Ibnu Khaldun lah yang menemukan gagasan asli dalam banyak segi dalam pemikiran ekonomi. Yang ketiga, saya akan menjelaskan tentang pengembangan fiskal menurut Ibnu Khaldun. Konsep yang ada di dalam mazhab ekonomi klasik yang banyak dikenal melalui pemikiran Adam Smith dalam bukunya yang berjudul The World of Nations, pada dasarnya menganut konsep persaingan sempurna yang bertumpu pada berbagai analisa mikro dalam perekonomian. Akan tetapi, apa yang terjadi dengan pemikiran mazhab ekonomi klasik menjadi menarik untuk dilihat setelah terjadinya depresi besar di negara-negara barat, khususnya Amerika Serikat pada tahun 1930-an. Hal itu menyebabkan banyak orang yang tidak percaya dengan konsep ekonomi klasik ini lagi karena konsep ini sama sekali tidak menemukan jalan keluar. Setelah itu, berkembanglah pemikiran yang banyak disampaikan oleh John Maynard Keynes. Dalam ulasannya dikatakan oleh Keynes bahwa konsep ekonomi klasik hanya bisa diterapkan dalam konsep perekonomian tertutup dan jarang sekali layak untuk bisa diterapkan dalam dunia ekonomi modern yang dikatakan oleh Keynes menjadi semakin kompleks. Dikatakan oleh Keynes bahwa perekonomian yang semakin modern tidak bisa hanya dilepaskan dengan mekanisme pasar belaka dan hanya mengandalkan tangan-tangan yang tidak terlihat untuk menciptakan kestabilan dalam perekonomian. Perlu ada peran pemerintah dalam batasan tertentu untuk menciptakan kestabilan dalam perekonomian. Perlu ada peran pemerintah dalam batasan tertentu untuk menciptakan kestabilan dalam perekonomian. Dan peran ini dapat diwujudkan melalui instrumen kebijakan fiskal, dengan intinya adalah konsep perpajakan. Ini merupakan implementasi yang nyata dari konsep ekonomi keuangan publik Ibnu Khaldun yang disebut dalam bukunya Muqaddimah, di mana disebutkan secara jelas bahwa kestabilan dalam perekonomian dapat diwujudkan melalui peran pemerintah dalam bidang kebijakan fiskal melalui instrumen perpajakan. Pembahasan yang keempat adalah konsep Ibnu Khaldun dan pengaruhnya pada pemikiran ekonomi dalam kebijakan fiskal perpajakan. Dikatakan oleh Ibnu Khaldun bahwa bila pemerintah semakin besar nilai belanjanya atau semakin banyak menggunakan anggaran yang dimilikinya untuk kepentingan pembangunan, maka dampaknya akan semakin baik bagi perekonomian negara tersebut. Dengan adanya anggaran tersebut yang cukup untuk dipergunakan oleh negara, maka negara dapat melakukan berbagai hal yang sangat dibutuhkan oleh rakyatnya, termasuk untuk menjamin stabilitas hukum, ekonomi, dan politik yang ada di negara tersebut. Dari rangkaian pemikiran Ibnu Khaldun dalam konsep keuangan publik dan perpajakan yang disampaikan dalam karya besarnya tersebut, secara tersirat beliau ingin menyatakan bahwa sangat perlu adanya keterlibatan dari pihak pemerintah dalam masalah pengaturan kegiatan perekonomian ini. Hal ini dalam dunia ekonomi modern sekarang kemudian dikenal dengan konsep kebijakan fiskal. Landasan dari prinsip ini adalah kebijakan fiskal yang berintikan pada kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah dalam bidang keuangan publik dan juga pada sektor perpajakan. Disadari atau tidak bahwa konsep ini merupakan pemikiran dari Ibnu Khaldun dalam bidang perekonomian dan kini banyak dikenal dengan mazhab ekonomi Keynes. Yang terakhir, saya akan menjelaskan kesimpulan dari artikel yang sudah saya kerjakan. Dari rangkaian video yang sudah saya jelaskan, dapat dilihat secara jelas bahwa pemikiran Ibnu Khaldun dalam konsep keuangan publik berintikan pada sektor perpajakan menjadi landasan pengembangan konsep kebijakan fiskal dalam dunia ekonomi makro sekarang.
semakin besar anggaran belanja yang dialokasikan oleh pemerintah untuk kepentingan masyarakat akan semakin memberikan dampak positif bagi perekonomian. Dengan kata lain, Ibnu Khaldun ingin menyampaikan bahwa dalam kegiatan perekonomian, negara memiliki peranan yang penting melalui kebijakan keuangan publik. Pandangan Ibnu Khaldun ini secara teoritis sangat diakui oleh para ekonom yang ada di dunia. Dengan adanya pandangan yang jernih dari Ibnu Khaldun, saat ini diyakini bahwa berbagai kebijakan publik yang dikeluarkan oleh pemerintah dalam bidang ekonomi dapat dipastikan akan berdampak pada perekonomian sektor swasta yang dimiliki oleh masyarakat. Sekian penjelasan dari artikel yang sudah saya kerjakan melalui video ini. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.